Biya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, dan nikmatnya saling bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dimudahkan jalan-jalan ke syurganya Allah, sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam salah satu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke syurganya Allah. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah ini, sebagaimana Rasulullah senantiasa berdoa keberkahan untuk di setiap paginya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap paginya. Mudah-mudahan waktu yang penuh berkah ini kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, sambil melakukan aktivitas, sambil mendengarkan juga ya, kita mengkaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Dan untuk hari Kamis, bagaimana biasanya jadwal kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin karya Syekh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita mendapat berkah ya dari kecerdasan, kesolihan, kezuhudan beliau, dan kita bahas. Mudah-mudahan ini juga menjadi amalan unggulan kita yang nanti bisa menjadi amalan solihan mutaqabbalah, sebagaimana dalam hadisnya ya, bahwa afdalul a'mal atau ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai adalah adwa muhawain kola, dirutinkan walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sebentar, hal-hal yang kita kaji hanya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amalan unggulan kita yang akan nanti kita mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk kajian Riyadhus Shalihin ini kita baru sampai bab 26 ya, bab 26, babu tahrimiz zulmi wal amri biradil mazalim. Ini ya, bahwa bab tahrimiz zulmi ya, haram berbuat zalim, wal amri dan perintah biridil mazalim, dengan mengembalikan hak-hak itu terhadap orang-orang yang dizalimi. Nah, di sini Syekh Imam An-Nawawi ya mengutip salah satu ayat ya di surah Al-Mu'min ayat 18. Nah, mari kita lihat dulu bab ini ya di surah Al-Mu'min ayat 18 bisa kita lihat. Nah, tapi sebelum itu, bahwa di sini makna zalim ya, bahwa intinya agama Islam itu adalah agama yang penuh keadilan ya, penuh keadilan, jauh dari zalim gitu ya. Bahwa Islam menyuruh untuk berbuat adil ya, kebalikan dari zalim. Nah, kita kaji makna zalim itu sendiri ya secara bahasa, bahwa zalim, az-zulmu itu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Jadi pengertian dari zalim itu adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu, fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempatnya. Nah, jadi secara bahasa zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya ya banyak ya contohnya. Kalau secara istilah zalim itu adalah pokoknya melakukan sesuatu yang keluar dari koridor yang benar gitu ya, baik karena kurang atau lebih. Nah, kalau Imam Al-Asfahani yang menyampaikan bahwa zalim itu secara istilah adalah wad'u syai' ya, bahwa meletakkan sesuatu ya, fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada posisinya ya, al-muhtas bihi, yang tepat baginya, imma binuqsan,
baik itu karena dikurangi ya, berarti itu juga dolim. Au biziyadah, atau juga karena ditambahi gitu ya, ditambahi. Pokoknya kalau namanya dolim itu jangan ini meletakkan sesuatu bukan pada posisinya yang tepat ya, baik kurang ataupun malah lebih gitu ya. Wa amma bi'udul, nah adapun kalau yang namanya nah ini kalau adil itu sebaliknya ya, baik bahwasanya sebaliknya dari zalim tadi. Intinya zalim itu tadi ya, banyaklah ta'rifnya. Misalnya dalam pendapat yang lain juga banyak. Misalnya Imam Al-Ajurjani menyampaikan bahwa ibarah ya, bahwa pokoknya yang namanya zalim itu melewati ya batas kebenaran sampai masuk pada kebatilan. Nah, jadi banyak sekali pendapat tentang bagaimana zalim itu. Nah, jadi dalam Islam, nah di sini kitab Riyadhus Shalihin ya, larangan berbuat zalim, bahwa banyak sekali ayat ataupun hadis ya yang menjelaskan tentang ini. Di sini dikutip di surah Al-Mu'min ya, ayat 18, bahwa malil zalimina, jadi orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai min hamim, teman setia ya. Hamim itu teman setia. Jadi orang yang zalim itu malil zalimina min hamim, orang yang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun, wala syafi', dan tidak pula mempunyai seorang yang memberi syafaat, yuta', yang diterima syafaatnya. Jadi banyak sekali ya. Di sini juga dikutip surah Al-Hajj ya, surah Al-Hajj, wa ma lidzalimina min nasir, dan bagi orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak ada seorang penolong pun gitu ya. Nah, tidak ada yang menolong orang yang zalim. Innahu la yuflihu zalimun. Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Banyak sekali ya tentang larangan untuk berbuat zalim. Langsung saja nih pada hadisnya ya, karena ini udah jam. Nah, ini hadisnya satu saja kita bahas karena udah siang ya. Wa an Jabir, hadis diterima dari Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Kola bersabda, ittaquz zulma, takutlah ya, ini memakai fil amr ya. Takutlah kalian az-zulma, kezaliman. Fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun, kegelapan, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wattaqus syuha, dan takutlah kalian kepada kekikiran. Fa inna syuha, karena sesungguhnya kekikiran, ahlaka, telah menghancurkan, man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ya, bahwa sehingga menghancurkan ya, atau membawa mereka dalam kehancuran. Ansafaku dima'ahum, dan dengan kekikiran itu menjadi penyebab menumpahkan darah ya di antara mereka. Wastahallu, dan menjadi penyebab menghalalkan maharimahum, sesuatu yang diharamkan atas mereka. Baik, sebelum dilanjutkan ada yang mau baca dulu nih, seperti biasa ya, praktek kita bahasa Arab, lebih memahami Quran, hadis. Nah, silakan, ada yang mau baca hadis dari Jabir ini. Bapak Ibu. Nah, mungkin udah terlalu siang katanya. Gak ada. Nah, jadi dari hadis ini ya, dari hadis dari Jabir ini kita akan sama-sama sedikit diuraikan bahwa betapa kezaliman itu ya sangat berbahaya sekali. Nah, sebelum kita urai, kita lihat dulu
penjelasan tentang ini ya, tentang akibat buruk dari kezaliman. Nah, tetapi di sini ya, dalam bentar, ini masuk, bentar. Bahwa untuk larangan berbuat dolim ini ya banyak sekali hadis ataupun ayat tadi yang sudah kita baca di sini. Ini kenapa keluar? Nah hanya teh keluar wa iya. Ibu tuh aya di no iya. Google Meet-na. Asa. Iya nah, termasuknya ibu. Termasuk iya. Habis gitu tidak ada koneksi internet. Asli. Terlempar. Connected. Tapi itu masuk. Tadi bisi wajah ibu katanya. Teh tadi kan teh. Habisnya kita mungkin. Habis. RTO tuh. RTO mah koneksi. Jadi lagi. Iya. Habis. Asya habis nya. Sing tino asal milu asa. Pae HP-na. Bawa teh Teh kacas. aya nu kota keneh teh. Anabi teh kotaan sana. Ieu mah kotaan. Lain ieu buru atuh keur ngaji. Kotaan ieu mah itu pae. Saha teh aya nu tethering teh? Buru atuh itu karunya. Ya termasuk. Jadi kotaan apa ieu mah ada sana teu bisa nelpon. Mun di sakola unggul dipakena. Buru atuh. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Sajen eta ya. Bun. Oh, nya ayeuna masuk deui, nya terlempar, siap. Password jadi. Siap. Nun. Oke, Ya wae. Kada teh wajah ibu ketinggalan. Dah di dino ieu na teh, ieu ge teh. Ngasih sakalian. Gila tuh ibu bisa keburu bubar jamaah sok saya tahu. Oke lah, ada oke. Masya. Hah? Dua. Aduh, mohon maaf ya, terlempar. Sebentar. Bentar, kita share screen lagi. Nah, jadi hari ini tadi ya tentang kezaliman sudah dibahas. Kita sedang membahas tentang babu tahrimiz zulmi ya, bab haram berbuat dolim, dan perintah untuk biridil mazolim, mengembalikan hak-hak yang dizalimi. Tadi ya sudah surah Al-Mu'min bahwa wa ma lidzalimin min hamim, orang yang zalim tidak punya teman setia, wala syafi', tidak juga mendapatkan pemberi syafaat ya, yuta yang diterima syafaatnya. Kemudian wa ma lidzalimin min nasir, dan tidak juga orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan penolong. Nah, barusan kita sudah membaca ya hadis ini, bahwa intinya dalam hadis ini wa an Jabir, hadis diterima dari Jabir, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, beliau bersabda, ittaqu zulma,
takutlah kalian kepada kezaliman, fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman itu zulumatun, kegelapan, yaumal qiyamah, di hari kiamat, wattaqus syuha, dan takutlah kalian kepada kekikiran, fa inna syuha, karena sesungguhnya kekikiran itu ahlaka, telah menghancurkan man kana qablakum, orang yang sebelum kalian, hamalahum, sehingga menjadi penyebab ya, penyebab mereka ala an safaku dima'ahu, menjadi penyebab mereka menumpahkan darah dengan kekikiran itu, wastahallu maharimahum, juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Nah ini ya, bahwa tadi sudah kita baca tentang hal ini. Dan kalau dalam Islam ya, memang kezaliman itu akibatnya luar biasa. Nanti itu dengan kezaliman itu akan dikisos ya, pada hari kiamat akan dikisos. Bahwa kita masih ingat dengan hadis tentang yang bangkrut itu ya, atadaruna mal muflis, tahu nggak kalian siapa yang bangkrut itu? Kalau para sahabat menjawab, al muflis fina mala dirham wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Kemudian Nabi bersabda, nah sesungguhnya yang bangkrut di antara umatku itu adalah Bun, sekarang ada nggak ini? Ada. Oh ada ya. Takut aku ngomong sendiri. Jelas ayo nama. Biar mangeralap. Gitu. Baik. Nah jadi salah satu akibat bangkrut, akibat dari kezaliman itu nanti akan dikisos ya pada hari kiamat. Maksud dikisos ini tadi bahwa kata Nabi bahwa innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku nanti, ya'ti yaumal qiyamah, bahwa mereka itu datang ya pada hari kiamat, bisolatin, datang membawa pahala sholat, wasiyamin, wazakatin, datang membawa pahala saum, zakat, tapi ia juga datang membawa dosa, yaitu berupa perbuatan tercela ya, misalnya qadzaf, syatmun ya, kemudian menuduh orang lain, misalnya memakan harta, menumpahkan darah, memukul orang lain. Nah jadi kebaikan-kebaikan yang tadi akan diberikan kepada orang yang terzalimi, bahwa kita pernah menuduh seseorang, pernah mencela seseorang, pernah memakan harta ya, kemudian menumpahkan darah, memukul orang lain. Pokoknya kezaliman-kezaliman itu nanti kebaikan-kebaikan yang kita punya itu akan diberikan pada orang-orang yang terzalimi. Nah ketika amalan kebaikan sudah habis, kemudian pembalasan ya terhadap tindak kezaliman itu belum itu, maka dosa orang yang terzalim itu ke kita gitu. Jadi ketika stok kita kebaikannya udah habis ya, karena diambil oleh orang-orang yang terzalimi, maka dosa-dosa orang yang terdolimi itu akan pindah kepada orang yang mendolimi itu gitu. Nah jadi hati-hati dengan berbagai kebaikan yang kita lakukan, tetapi nauzubillah ya, bisa terkadang terjerumus kepada kezaliman. Nah nanti akan bangkrut di hari kiamat, akan dikisos. Kemudian tentu saja dengan kezaliman ini adalah mendapatkan laknat dari Allah ya. Yauma la yanfa'u dzalimin ma'dziratuhum walahum al-la'nah, akan mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu kan al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Nah jadi nauzubillah ya, ketika berbuat zalim itu al-bu'du an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Kemudian ini juga dalam hadisnya ya, mendapatkan kegelapan. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian terancam oleh doa orang yang dizalimi gitu ya. Wattaqi, berhati-hatilah, da'watal mazlum, terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah langsung gitu ya, tidak ada penghalang, langsung mustajab. Kemudian kezaliman itu jauh dari hidayah Allah. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang zalim gitu. Kemudian dijauhkan dari kebahagiaan.
Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang zalim itu tidak mendapatkan al-falah, kebaikan gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi orang yang zalim ini ya, naudzubillah. Nah, di sini kita akan sama-sama ya bahas di hadis ini akibatnya bahwa azulmu zulumatun yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqu syuha, dan hati-hati terhadap kekikiran. Fa inna syuha, karena dengan kekikiran itu ahlaka, sudah membinasakan ya, man kana qablakum, orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum, dengan kekiran itu mendorong mereka untuk safaku dima'ahum, menumpahkan darah, wastahalu maharimahum, menghalalkan kehormatan mereka. Nah, ini hadis sahih ya, hadis sahih. Kita lihat secara mufradatnya, ittaqu. Nah, ittaqu ini takutlah ya, fi'il amar ya, berhati-hatilah atau hindarilah. Jadi kalau mendengar kata ittaqu dalam Al-Quran ataupun hadis, maksudnya takutlah, berhati-hatilah, hindarilah. Karena ini biasanya yang sesuatu yang kita susah untuk menghindari. Az-zulma ya, kezaliman ini tadi sudah dibahas ya sebetulnya. Di antara definisi kezaliman itu ya, wad'u syai' ya, menempatkan sesuatu ghairu mahalihi, bukan pada tempatnya, atau kalau di sini al-jaur wa mujawazatul haddi, bahwa kedoliman itu adalah penyimpangan ya, dan melewati batas. Pokoknya yang namanya dolim itu mujawazatul haddi, melewati batas. Jadi makna dasarnya zalim itu pokoknya tadi ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi wad'u syai' ghairu fi mahallihi, bukan pada tempatnya. Nah, kemudian kata-kata asyuh ya, kata-kata syuh, kekikiran. Jadi kata syuh itu melebihi dari bakhil. Kita tahu ya, bakhil itu kikir, tetapi ada level yang lebih tinggi dari bakhil, yaitu asyuh. Jadi kekikiran yang sangat gitu ya. Jadi ada juga yang mengatakan syuh itu pokoknya pelit yang berlebihan ya, disertai kerakusan. Jadi kikir atau bakhil bisa dengan harta, bisa juga bakhil dengan perbuatan yang ma'ruf gitu ya. Nah, jadi tidak hanya harta saja syuh di sini. Kemudian kata-kata hamalahum itu maknanya adalah mendorong mereka ya, mendorong mereka atau yang menjadi penyebab perbuatan mereka. Safaku dima'ahum, maksud dari kalimat safaku dima'ahum itu adalah menumpahkan darah, yaitu sebagian mereka saling membunuh dengan sebab kerakusan, kekikiran itu bisa sampai saling bunuh gitu ya. Istahallu, kalimat istahallu, menghalalkan itu maksudnya menghalalkan perempuan yang diharamkan oleh Allah, kemudian mereka berbuat keji terhadap perempuan itu. Nah, jadi dari hadis ini terdapat peringatan dari orang yang berbuat dolim, dan anjuran untuk berbuat adil. Nah, karena syariat Islam itu kulluhum udul, seluruhnya adalah adil. Perintah untuk adil, melarang untuk yang zalim ya. Nah, di sini. Nah, bahwa banyak sekali tadi ya di dalam Al-Quran, misalnya kul amara rabbi bil qis, bahwa katakan Tuhanku menyuruh untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli, sesungguhnya Allah itu menyuruh untuk berbuat adil gitu ya, bukan untuk melakukan kezaliman. Nah, jadi sesungguhnya iman itu dalam semua pokok dan cabangnya, baik lahir ataupun batin, semuanya adil, berlawanan dengan zalim. Nah, jadi dan keadilan lawan dolim itu adil ya. Keadilan yang paling adil dan yang paling pokok adalah mengakui, mengikhlaskan tauhid hanya kepada Allah. Nah, hanya kepada Allah semata. Jadi mengimani Allah ya dengan nama dan sifatnya, mengikhlaskan agama, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adil yang paling seadil-adilnya. Kalau kezaliman yang paling zalim, nah ini kita kan sedang berbicara tentang kezaliman. Kezaliman yang paling zalim adalah berbuat musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah ya. Sebagaimana dalam surah Luqman, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman
berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu, kemudian dia memberi nasihat ya, memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya musyrik itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi kezaliman yang paling zalim itu adalah musyrik terhadap Allah. Nah, karena adil itu kan artinya tadi meletakkan sesuatu ya, wad'u syai' fi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, melaksanakan hak-hak yang wajib. Adapun zalim itu sebaliknya ya, wad'u syai' ghairu fi mahalihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, jadi hak yang paling besar dan paling wajib yaitu hak Allah atas hambanya. Seorang hamba ya harus mengenal Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan apapun, melaksanakan pokok-pokok iman, syariat Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, saum, haji ke Baitullah ya, jihad di jalan Allah, baik dengan jihad kita di jalan Allah, baik dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, tawasau, saling menasehati, baik dalam kebenaran, dalam kesabaran. Pokoknya tidak melakukan salah satu dari yang kezaliman. Nah, jadi kita harus melakukan hal-hal yang adil ya, menunaikan hak-hak Nabi Muhammad ya, mencintai Rasulullah, lebih mencintai Rasul dibanding semua makhluk ya, memuliakan Rasulullah, mendahulukan perintah Rasulullah ya daripada perkataan yang lain-lain. Nah, sebaliknya masuk kepada kezaliman yang besar ketika seorang hamba tidak menunaikan salah satu dari hak-hak Rasulullah. Nah, jadi sampai sejauh ini bagaimana gitu ya cinta kita kepada Rasulullah gitu ya, bahwa ketika banyak sekali ya hari ini juga yang mencaci maki ya Rasulullah, para sahabat gitu ya. Nah, bahwa ada dalam hadis ya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabatku, fawalladzi nafsi biyadihi lau anna ahadakum anfaqa mithla ahadi zahabin ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Jadi sekarang kan banyak orang yang berbuat dolim ya, mencaci Rasul, mencaci para sahabat. Nah, Rasulullah mengingatkan, jangan kalian mencaci sahabatku ya, demi Allah yang diriku berada di tangan Allah, jika seandainya salah seorang dari kalian memberikan infak ya, emas sebesar gunung Uhud, maka belum mencapai nilai infak mereka para sahabat gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang zalim ya, sebagaimana yang disampaikan dalam tadi ya, bahwa Rasulullah mewanti-wanti pokoknya, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa arodokum, kehormatan kalian, haramun alaikum, semuanya haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya bulan ini, hari ini, fi syahrikum hadza, di bulan ini, fi baladikum hadza. Jadi pokoknya seluruh kezaliman itu, intinya pesan dari hadis ini ya, kita closing udah lebih nih. Seluruh kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Para pelakunya akan dihukum sesuai dengan kadar kezalimannya. Nah, orang yang dizalimi, nah insya Allah akan dibalas ya dari kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim itu. Nah, jika mereka tidak punya kebaikan lagi, maka tadi akan diambil keburukan orang yang dizalimi itu dan dibebankan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi jauhilah kezaliman, karena nanti nauzubillah ya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat, dan tadi ya akan dihukum dengan sesuai dengan kadar kezalimannya. Jangan sampai kita banyak berbuat baik tetapi juga banyak kezaliman yang kita lakukan sehingga kebaikan itu nanti akan diambil ya oleh orang-orang yang terdolimi, dan bahkan keburukan orang yang terdolimi itu akan dibebankan kepada orang yang dolim. Nah, jadi sehingga Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan Allah juga menjadikan haram di antara hambanya ya, bahwa
kita tahu Allah Maha Adil, bahwa ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku haramkan kezaliman ya, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan aku pun mengharamkan kezaliman ya, dan menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Di bahwa maksudnya bahwa Allah ya sudah mengharamkan perbuatan zalim atas hamba-hambanya, melarang mereka saling menzalimi, karena kezaliman itu sendiri adalah haram secara mutlak. Wa ma ana bidzallami lil abid, dan aku tidak menzalimi hambaku gitu ya. Wa ma Allah yuridu zulma lil ibad. Nah, kezaliman itu ada 3 macam. Nah, terakhir saja ini ya. Kezaliman itu ada 3 macam. Kezaliman yang tidak diampuni. Jadi kezaliman yang tidak akan pernah Allah ampuni tadi ya, yaitu berbuat musyrik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa musyrik, dan wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa selain musyrik. Nah, jadi kemudian kezaliman yang tidak dibiarkan sedikit pun oleh Allah. Nah, ini kalau ini tadi musyrik yang pertama ya. Kezaliman sebagian hamba kepada hamba lain ya, termasuk di sini misalnya kezaliman di antara sesama hamba ya. Inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, bahwa sesungguhnya Allah pasti menunda hukuman. Nah, innallaha la yamli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu, bahwa sesungguhnya Allah pasti menunda hukuman bagi orang yang zalim, namun jika dia telah menyiksanya, dia tidak meloloskannya. Nah, kemudian Nabi SAW membaca ayat yang, nah begitulah siksa untuk orang-orang yang zalim, sungguh siksanya sangat pedih. Nah, bahwa Rasulullah juga ya banyak sekali mengecam, pokoknya wattaqi, pokoknya berhati-hatilah dakwatul mazlum, terhadap doa orang yang terdolimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah. Yang ketiga adalah kezaliman yang berada dalam kehendak Allah, dan ini ya, bahwa jika menghendaki maka dia akan menghukumnya, dan jika dia menghendaki maka dia akan memaafkannya, yaitu dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah selain musyrik. Jadi Allah menyediakan jalan ya untuk hambanya, barang siapa yang ingin kembali kepada Allah, barang siapa yang menyimpang, maka kezaliman akan menyeretnya ke neraka. Nah, terakhir nih, wattaqusyuha, berhati-hati terhadap sifat kikir, sifat bakhil, fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena kekikiran itu yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi karena ketamakan terhadap harta ya, sehingga manusia itu mengumpulkan harta dengan segala cara gitu ya, tanpa peduli apakah harta itu halal atau haram gitu ya. Bahkan Nabi menyampaikan, hamalahum ansafaku dima'ahum, dengan kekikiran itu mendorong orang sebelum kalian menumpahkan darah gitu. Wastahalu maharimahum, menghalalkan kehormatan gitu ya. Jadi orang bakhil, orang kikir itu menumpahkan darah karena ia memandang tidak bisa mencapai tujuan kecuali dengan pertumpahan darah. Maksudnya apapun sampai harus menumpahkan darah pun untuk mencapai tujuannya ia lakukan. Jadi dalam hadis ini Rasulullah yang memperingatkan kita kepada umatnya 2 perkara, yaitu zalim dan kikir. Zalim tadi menganiaya orang lain, dan kikir itu tamak ya terhadap apa yang dimiliki orang lain. Keduanya merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa di antara kita yang bisa terjaga dari kekikiran, faulaika humul muflihun, maka mereka itu orang yang beruntung. Bahwa orang yang tidak menjaga dirinya dari kekikiran, maka dia tidak beruntung. Karena orang yang beruntung adalah yang dijaga oleh Allah ya dari kekikiran. Jadi kita memohon kepada Allah ya, berlindung dari kezaliman gitu ya, berlindung dari kekikiran dan keburukan-keburukannya. Nah, misalnya Allah ya mencela tadi yang kikir, yang bakhil, yang pelit ya. Pokoknya hal ini ya, Rasulullah selalu berlindung kepada Allah dari sifat ini ya. Allahumma inni a'udzubika ya dari jubni wal bukhli, nah dari kekikiran. Bagaimana tidak, karena kita pun sama sebagai umatnya harus terus berlindung kepada Allah ya, doa supaya terhindar dari kekikiran, karena memang sifat dasar manusia itu kikir gitu ya.
Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat bakhil gitu ya, asyuh gitu ya. Karena penyakit ini bisa membinasakan banyak umat gitu ya. Dan dengan penyakit ini bisa banyak diseret pelakunya ke dalam neraka jahanam. Kan di antara manusia itu ada yang kikir mengeluarkan zakat. Nih, hati-hati zakatnya ya. Padahal zakat itu bisa membersihkan harta ya, mensucikan diri. Tapi ada manusia yang pelit gitu ya, pelit misalkan. Sehingga Allah terakhir di sini ya mengecam dalam surah Ali Imran 180, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum. Jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah ya, mengira bahwa kekikiran itu lebih baik, padahal kikir itu buruk bagi mereka gitu. Harta yang mereka kikirkan itu nanti akan dikalungkan pada hari kiamat. Nah, jadi kata Allah seperti itu ya. Nah, ini kalau bahasannya masih sangat panjang, tetapi karena waktu ya, terakhir saya ingin mengajarkan salah satu doa yang harus kita sering baca ya, Rasulullah saja. Saking takutnya dengan sifat ini, senantiasa berdoa ya, memanjatkan doa ini Rasulullah sering bahwa karena salah sumuhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan. Syuhun muta'un, kikir atau pelit yang ditaati, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, wa ijab almar'a binafsihi, dan takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini harus hati-hati, makanya harus berlindung. Ini doanya ya, kita bareng baca-baca, kita baca bareng-bareng ya, yang sering kita baca. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal hammi, dari kesusahan, wal hazni, kesedihan, wal ajzi ya, kelemahan, wal kasal, dari kemalasan, wal bukhli, nah dari bakhir atau dari kekikiran, wal jubni, dari sifat pengecut, wal dola'idain, dan lilitan hutang, wa ghalabatir rijal, dan dikuasai orang lain. Ini sangat bagus doanya ya, sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dola'idain wa ghalabatir rijal. Nah, banyak dengan versi lainnya ya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasih, jazakillah, ahsanal jaza, Bunda Dr. Penti yang sudah membahas kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya itu tentang zalim. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak berbuat zalim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena waktu jua yang sudah memisahkan kita, semoga esok hari kita bisa bersua kembali. Mari kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis juga alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika al-masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.